Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rosyida dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NPM 24 1063 20074. Dalam video kali ini saya akan sedikit menceritakan perjalanan atau kisah Nabi Muhammad dari mulai Nabi Muhammad lahir hingga wafatnya Nabi Muhammad. Pada tahun 571 Masehi, 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Gajah, di mana di situ ada penyeruan peristiwa penyerangan kota Ka'bah pada pengikut Raja Abraha, di mana Raja Abraha merasa dirinya terhina karena pada saat itu Ka'bah sedang ramai dan tidak dikunjungi oleh umatnya atau umat Kristen. Jadi pada peristiwa itu Raja Abraha berbondong-bondong mengirimkan pasukan gajah ke kota Mekah, dan di mana di situ Nabi Muhammad malamnya lahir ke dunia dengan peristiwa bintang jatuh, yang mana peristiwa bintang jatuh itu diyakini oleh ahli kitab di sana, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena ini suatu fenomena yang jarang terjadi, dan kalinya terjadi itu pasti ada sesuatu di balik itu. Dimana sebelumnya Abdul Muthalib sangat ingin meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menyelamatkan kota Ka'bah dan mengembalikan umat Islam juga beribadah di kota Mekah. Lalu Allah mengirimkan petunjuk bahwa Allah menurunkan atau menyuruh pasukan burung ababil untuk menghentikan pasukan gajah. Tak lama pasukan gajah itu datang, dan burung ababil pun segera datang membawa batu kecil yang dimana satu atau masing-masing dari burung itu berbondong-bondong memiliki batu kerikil yang sangat panas dari neraka. Lalu gajah-gajah itu pun tersungkur karena burung ababil itu menjatuhkan batu kerikil yang berasal dari neraka itu. Beranjak usia Nabi Muhammad 6 tahun, yang saat itu diasingkan oleh Siti Halimah dengan ibunya karena tradisi disusui oleh Halimah itu ada di sholawat Rohatil Atiyah, dimana itu tradisi pada saat itu Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah, dan itu pun diasingkan oleh ibunya karena Nabi Muhammad di situ sedang insiden dicari-cari sebagai bentuk penyelesaian dari bintang jatuh itu oleh ahli-ahli kitab Nasrani atau Yahudi. Pada saat itu Nabi Muhammad dijaga. Setelah Siti Aminah atau ibunya wafat pada usianya 6 tahun, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat itu Nabi Muhammad diajak oleh Abdul Muthalib berdagang dengan pamannya, yang mana ditabiatkan oleh ayahnya Abdullah perjalanan berdagang ke Suriah, dan dimana perjalanan dagang atau bisnis Nabi Muhammad ini memperoleh reputasi yang baik bagi dirinya, dan beranjak kepada usianya di 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Ia seorang janda kaya raya pada masanya, dan dalam pernikahan itu memiliki beberapa anak, termasuk Siti Fatimah yang dicintainya, yang disayangi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan
Dilanjut pada usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah di tempatnya Gua Hiro melalui malaikat Jibril, yang mana wahyu itu menjadi awal risalahnya Nabi Muhammad sebagai nabi, dan dimana pesan-pesan wahyu itu untuk menyebarkan ajaran agama Islam, baik tauhid atau ajaran yang baik-baik, ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, memperluas ya, bahasanya memperluas. Pada kala itu Nabi Muhammad tidak langsung terbuka atau spontan dakwah secara terang-terangan. Pasti Nabi Muhammad juga memikirkan ketika kalau dakwah secara terang-terangan ini apakah ada konsekuensi. Beliau alon-alon, pelan-pelan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarganya dulu dan lalu ke teman-teman kerabatnya. Lambat laun 3 tahun berlangsung. Setelah itu Nabi Muhammad secara terbuka ingin berdakwah secara terang-terangan, menyerukan tauhid dan mengajak kepada masyarakat Mekah untuk meninggalkan ibadah berhala itu, dimana di situ memiliki tantangan serta penolakan-penolakan dari masyarakat Mekah. Penolakan-penolakan yang besar pada masyarakat Mekah itu menganggap bahwa ajaran atau dakwahnya Nabi Muhammad ini meresahkan mereka. Mereka terasa terancam dalam pengaruhnya gitu kan. Pada saat itu masyarakat Mekah menolak keras ajarannya Nabi Muhammad dan menganiaya pengikutnya, sehingga terpaksa beberapa dari pengikutnya untuk pergi ke Ethiopia mencari perlindungan. Pada saat itu pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk memperluas ajaran agama Islam, masih dalam dakwah. Pada sebelum itu Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya sepakat untuk hijrah ke Madinah, dan itu juga sebagai awal mula perpindahan atau hijrah ke Madinah dibentuknya kalender Masehi atau kalender Hijriah. Kalender Masehi, di mana awal mula dibentuknya atau dimulainya kalender Masehi. Nah, pada saat itu kesepakatan itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan Nabi Muhammad memiliki ide yang mana Nabi Muhammad itu membentuk sebuah komunitas dalam Madinah untuk memperluas umat Islam, baik itu ajarannya, dan bertujuan untuk membangun hubungan baik antar suku dan agama, dan di situ pula menjadikan umat Islam sebagai umat yang kuat. Nah, pada saat itu dibentuknya Piagam Madinah. Pada saat itu lambat laun berlalu, Nabi Muhammad mendapatkan berita bahwa terjadinya konflik di kota Mekah, yang mana konflik tersebut mengarah kepada peperangan seperti perang Uhud, perang Khandak, perang dan seperti itu ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad tahun 632 Masehi pada tahun 632 Masehi Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah, yang mana penaklukan kota Mekah itu tidak menjadikan pertumpahan darah, perang yang mana tidak adanya pertumpahan darah. Dan Nabi Muhammad pun membersihkan kota Mekah dari ibadah berhala terdahulu, menjadikan kota Mekah sebagai tempat ibadah yang suci. Ketika penaklukan kota Mekah sudah terjadi, Nabi Muhammad
tak lama itu pada 632 Masehi itu Nabi Muhammad wafat pada khutbah terakhirnya di Haji Wada, yang mana beliau meninggalkan warisan yang besar bagi umat Islam, yakni ajaran-ajarannya yang meluas seperti akidah, hadis, serta Al-Quran yang ia kuatkan dan tanamkan hingga pada saat zaman sekarang, dan kita hingga saat ini kita rasakan indahnya ukhuwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Susah payahnya Nabi Muhammad membawa dakwah itu sehingga kita bisa merasakan di era saat ini. Cukup sekian perjalanan singkat kisah Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Jika ada kesalahan atau cerita yang saya sampaikan ini ada sedikit kesalahan, mohon maaf apabila ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.